Buset. Ini sebelumnya agak berbeda dengan teman-teman yang bertanya. Pertanyaannya satu, untuk Yai Imaduddin. Pertanyaan pertama, kalau pembuktian nasab ini harus ditentukan oleh kitab sejaman, maka pembatalan ini juga harus ada yang kitab sejaman. Ini satu. Dan sepengetahuan saya juga belum banyak sekali nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah, tidak cuma min Saddah Bani Ba'alawi Sayyid Ubaidillah, tetapi dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum ada kitab yang sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sepengetahuan saya. Kalau mungkin ada, mungkin saya belum tahu itu. Ini maka kitab-kitab apa saja kah yang memang sudah jelas menyatakan bahwasanya Saddah Bani Ba'alawi itu adalah batal. Itu yang pertama. Nomor dua, masalah tes DNA. Kalau yang diharuskan itu adalah J1 haplogrupnya, maka saya meyakini Wali Songo itu adalah min dzurriyyati Rasulillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Sedangkan dzurriyyah Wali Songo itu sendiri tidak semuanya berhaplogrup J1, ada yang O, ada yang R. Itu rata-rata. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, untuk saat-saat ini agak mencengangkan bahwasanya jalur nasab Wali Songo itu berpindah-pindah sampai 5 kali. Maka membingungkan. Kita patokan bahwasanya Wali Songo itu nasabnya ke jalur siapa? Apa ke jalur Imam Al-Qadir ataupun ke jalur Al-Jilani? Lah mungkin itu diperlukan juga penjelasan kitab sejaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Budi. Alhamdulillah. Ini ilmiah Gus, bagus itu. Dan memang orang boleh beda pendapat ya, dan perbedaan pendapat ilmiah. Tapi jangan pernah menuduh Kiai Imad membenci ahlil bait Nabi, karena itu fitnah yang sangat kejam sekali. Pertama dari Gus Budi Setiawan, kalau pembuktian harus pakai kitab sezaman, maka pembatalan harus pakai kitab sezaman. Kedua tentang J1 DNA, dan ketiga jalur nasab Wali Songo kok pindah-pindah. Monggo. Kalau misalnya yang mensahihkan harus kitab sezaman, berarti yang membatalkan harus kitab sezaman. Ini nasab Ba'alawi tidak bisa dibatalkan oleh kitab sezaman. Kitab sezaman yang dimaksud itu zamannya Ahmad bin Isa, yang disebut di dalam kitab-kitab nasab punya anaknya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Enggak ada kitab sezaman yang mengatakan tidak ada yang bernama Ubaid. Kenapa? Karena memang Ubaid ini tidak pernah disebutkan. Orangnya itu tidak pernah muncul namanya. Bagaimana tidak ada namanya kemudian dibatalkan? Kalau misalnya ngakunya pada saat itu, pada saat Ahmad bin Isa masih hidup misalnya, orang ngaku anaknya, ya bisa dibatalkan. Ini nggak ada pengakuan waktu itu. Jadi abad keempat itu tidak ada pengakuan Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ada yang membatalkan? Karena memang tidak ada. Pada abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak ada nama Ubaid. Nama Ubaid itu muncul pada abad 9 Hijriah. Pada abad 9 Hijriah itu ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis mereka turunan Nabi, itu dia nulis sendiri bahwa banyak yang tidak percaya kepada dia. Banyak yang tidak percaya kepada keluarga dia yang mengaku turunan Nabi. Itu ada di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah sendiri. Apa yang dikatakan oleh Ali As-Sakran? Bahwa itu orang-orang hasud dan iri dengki, tidak percaya kepada mereka sebagai turunan Nabi.
Itu jadi ketika mereka mengaku itu, dia mengakui bahwa banyak orang yang tidak mengakui pengakuan dia. Itu kitab sezamannya itu. Kitab sezamannya itu ya kitab Al-Burqatul Musiqah sendiri. Dia yang mengaku sendiri, tapi dia juga meriwayatkan adanya orang-orang tarim yang tidak percaya kepada nasabnya dia itu. Makanya ketika disebutkan ijma pada zaman Syekh Yusuf An-Nabhani abad ke-13, itu tidak bisa disebut ijma karena ijma itu ada syaratnya. Syarat ijma itu sebelumnya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Di dalam kitab Ushulul Fiqh karya Abdul Wahab Khallab dikatakan al-ijma'u ijma'u kulli asrin idza lam yataqaddam alaihil khilaf. Apabila ada khilaf maka tidak bisa itu disebut ijma. Al-ijma'u ijma'un sahihun idza lam yataqaddam alaihi khilaf. Ijma itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan nasab Ba'lawi ini di abad 9 aja ketika mereka mengaku, banyak ulama-ulama di Tarim nggak mengakui. Dari mana saya tahunya? Dari kitabnya Ba'lawi sendiri yang meriwayatkan adanya orang-orang hasud yang tidak percaya kepada nasab dia. Ya orang yang tidak percaya disebut aja orang hasud kan. Padahal mah dia yang memang tahu bahwa mereka ini bukan turunan Nabi gitu. Terus apa ya? Tes DNA harus D1 ini bukan kata saya loh. Tes DNA ini melalui penelitian para pakar biologi. Saya itu hanya mengutip dari paper-paper para ahli biologi bahwa sudah diadakan tes DNA seluruh dunia. Mulai 2004 itu sudah dimulai proyeknya, kemudian 2010 sampai terakhir kemarin itu belum berubah. Tidak ada berubah, konsisten dari sejak 2004-an sampai 2024, udah 20 tahun tes DNA ini dilakukan, ya tidak berubah sejak awal bahwa J1 itu orang Arab, bahwa G itu orang Kaukasus, O itu adalah orang Indonesia, garis laki gitu. Karena kan keturunan Nabi itu yang dimaksud garis laki. Kalau garis laki hari ini Nabi Muhammadnya orang Arab J1, maka yang sekarang ini walaupun adanya di Lampung yang mengaku keturunan Nabi garis laki-laki harus sama J1-nya. Itu sudah tidak bisa lagi untuk mengelak dari sisi DNA itu. Masa depan itu orang yang mengaku turun Nabi nggak usah dibahas-bahas kitabnya mana, nggak usah dibahas sejarahnya bagaimana, dilihat dari tes DNA-nya dulu. Kalau tes DNA-nya udah J1, dia mengaku turun Nabi dari garis laki, maka baru itu diteliti dari ilmu nasab dan sejarahnya. Kalau belum apa-apa tes DNA-nya udah G begitu, udah disingkirin, nggak bakal dibahas lagi. Ngapain nanti ujung-ujungnya pasti putus atau ada pemalsuan. Itu. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang mindah-mindah itu bukan kita, Ba'lawi yang mindah-mindah nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada tidak ada itu Wali Songo keturunan Ba'lawi. Silakan bukunya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda.
Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Ba'lawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Ba'lawi. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Ba'lawi. Ini dari Habaib itu. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Manuskrip palsu yang juga ditulis 1960 kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690 padahal 1960 dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu Carita Purwaka Caruban Nagari, Purwaka Caruban Nagari itu, yang juga ada silsilah ke Ba'lawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah, bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing.
akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini.